Oke, mantap, mantap. Siap, Kabar sehat ya, market juga kabar sehat. sehat nih, bro. Sehat, sehat, sehat. Halo semua. Porto Ijo Royo, Luar biasa, harusnya lah ya. luar biasa, luar biasa. Nah, bro, ini kalau kita lihat market, suara saya masih kedengaran ini, bro, aman? Aman, aman. Aman ya, oke. Nah, bro, ini kalau kita lihat ya pergerakan market di hari ini kan sangat-sangat optimis ya kalau kita bisa bilang itu di zona hijau terus loh. Hmm, Kemudian untuk saham perbankan kita itu semuanya terbang di atas 1% gitu ya. Nah, ini eh, suatu pertandakah gitu ya untuk market kita yang kedepannya akan melanjutkan rally dan apakah ini menjadi satu sinyal Januari effect gitu bro? oke. Oke, thank you Ko Daniel. Halo teman-teman semua. Halo Ko MY. Halo semuanya. Ya, kalau untuk pergerakan IHSG sebenarnya kita udah bisa melihat sebenarnya ada pola bullish ketika IHSG sebenarnya pada saat dia menyentuh 6.600 eh, tanggal 11 Januari kemarin. Ya, nah itu udah muncul ada satu pola yang biasanya kita sebut itu bullish divergence. Nah, ketika bullish divergent, saya langsung mengecek juga bahwa semua big banks ya, itu juga sebenarnya ada pola namanya pola bullish divergentnya juga. That's why ketika saat itu saya langsung nge-call, big banks lu masuk aja gue bilang. Ya, big bank masuk dan ternyata hari ini panen semua. Dan salah satunya top pick saya masih BMRI. Gitu. Dan hari ini naik 5% ya lumayan gitu loh. Nah, kalau untuk ngomongin Januari efek, ini udah tengah Januari harusnya udah nggak terlalu ngefek sebenarnya, cuman kalau di opini saya sebenarnya ini eh, udah selesai di fase koreksinya ya kalau menurut saya. Nah, selanjutnya udah mulai fase memasuki mulai fase rally karena per hari ini big banks ya benar big banks mostly sudah dimasuk oleh foreign juga. Kalau kemarin itu kan cenderung di cover oleh domestik atau lokal. Nah, sekarang itu udah mulai di cover oleh foreign, berarti means kita punya ESG juga not so bad dibanding dengan bursa sebelah atau bursa di negara lain gitu, kok Daniel. Berarti ini istilahnya bisa mengimbangi lah ya. Karena Iya, kan kalau kita lihat dari kemarin memang rupiah kita itu mendadak ke level 14.000 ya bro ya. empat belas ribu sembilan iya, ratus gitu. Ini semua orang pada kaget soalnya. betul. Gitu ya. Tapi karena rupiahnya kemarin menguat tapi marketnya nggak menguat, ternyata menguatnya hari ini Iya, gitu ya. iya, Ini ternyata yang jadi hal yang udah bisa diekspektasikan ya sebenarnya gitu ya bro ya. benar-benar. Kalau kita lihat secara di XY juga sebenarnya udah bikin lower low dan sebenarnya support berikutnya ada di sekitar 101 di XY-nya 101. Nah, ini juga udah dekat. Nah, tapi makanya kenapa aku udah mulai menarik ketika eh, meskipun rupiahnya udah menguat tapi IHSG kita belum belum eh, naik means itu belum price in untuk yang sebelum yang kenaikannya itu belum price in dia. Nah, ketika dia udah price in dia akan balik lagi naik gitu loh. Makanya ditambah dengan kalau kita melihat secara teknikal, teknikal itu udah langsung memberikan sinyal gitu loh. Jadi you see hari ini muncul banyak news bagus, banyak news yang apa yang buat orang FOMO ya sebenarnya. Tapi itu sebelumnya kita udah expect duluan di tanggal 11. Tanggal 11, tanggal 12 kita udah expect big event di grup kita yang support juga, yang udah gabung juga, kita udah kasih tahu, oh ini big base menarik gitu loh. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, Big Banks ya, ini mungkin akan kita bahas nanti secara sektoral. Ya, Tapi kalau kita bahas dari sisi sentimen-sentimen global, sentimen-sentimen domestik gitu bro. Ini kan kalau kita lihat narasi-narasi media itu katanya bilang emang mau ada kenaikan suku bunga dan lain sebagainya di akhir Januari ini gitu ya. Mungkin kedepannya juga akan ada kenaikan suku bunga lagi ya. gitu ya. Nah, ini dampaknya itu apakah berarti akan berlanjutnya rally perbankan gitu ya di sepanjang kuartal satu. Ini saya mohon maaf, saya gagal fokus juga nih sama komentarnya Bro MY. Halo Bro MY, kapan kita Instagram live?
Oke, oke, silakan, silakan, Bro Mm-mm. Hendy. Mm-mm. Nah, kalau untuk dari sisi global sendiri, sebenarnya kalau The Fed mau menaikkan suku bunga, I think itu masih in line dengan ekspektasi dari analis ya. Makanya Mm-mm. kemarin ketika rilis data inflasi yang sudah menurun ke level sekitar 6% lebih, ya correct me if I'm wrong, di 6% lebih, ini aku udah expect kalau ini bakal menarik dan ternyata goldnya juga terbang gitu loh. Nah, as Mm-mm. we know sebenarnya ketika suku bunga itu udah flat, itu sebenarnya momen untuk goldnya terbang biasanya ya, biasanya. Nah, cuman case by case lagi. Jadi kita nggak bisa serta-merta, oh ketika nanti udah flat, oh dia goldnya pasti naik, gua HK emiten gold, ya nggak bisa gitu dong, gitu loh. Nah, Iya, jadi iya, iya. jadi menurut saya kalau untuk kenaikan suku bunga, I think ini udah wajar, masih akan naik, mungkin hanya 25 atau 50 pips saja. Ya, kalau dia Hmm. naik lebih dari itu akan memicu gejolak pasar lagi. Kenapa dia naik sampai misalnya 75 atau berapa gitu? Karena sesuai asumsi dari The Fed kemarin juga proyeksi per uh, apa 2023 maksimalnya itu kan sekitar 5,1%, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita naik ya berarti sekitar 4, kalau sekarang US naik berarti sekitar 4,75 ke atas lah. Ya, maksimal ya segitu. Hmm. Kemudian ditambah lagi dengan China yang udah mulai gembor-gembor untuk opening dan sebagainya, itu sinyal-sinyal benar-benar positif. Makanya kita ngelihat bahwa kayak nikel, kayak MDKA, kayak tadi itu banyak yang udah breakout. Nah, itu yang aku nggak mau ngejar lagi gitu loh. Nah, itu udah selesai, let your Mm-mm. profit run. Tapi what's next gitu loh. Apa berikutnya yang belum jalan? Nah, itu kan yang Hmm. sebenarnya menjadi kunci kenapa kita live hari ini dan kita bagi-bagi ke teman-teman gitu loh. Hmm. Oke, oke, oke. Iya sih, kalau kita lihat sih emang bukan cuman banking yang naik gitu ya, Bro ya. Ya, kan? Emiten-emiten emas Iya, yang ingat juga nggak itu bro, yang kita mengalami terakhir kenaikan. live yang kelap-kelip itu, yang kelap-kelip, habis itu Ingat banget. kita ada sempat mention soal China dan sebagainya, itu kita udah Mm-mm. expect sebenarnya. Kalau kita ngelihat bahwa kalau kita melihat secara big ya, kalau saya Mm-mm. sebut untuk emiten Inco itu kan lumayan big caps. Big, dia aja Iya. masih sideways gitu loh, dan itu masih akumulasi. Setiap dia nyentuh 7.000 pasti ada yang beli gede. Nah, berarti Hmm. area itu udah dijaga gitu loh. Nah, area itu udah dijaga means ini berarti secara teknikal mendukung, secara news mendukung. Oke, kita tinggal eksekusi gitu loh. Makanya Hmm. makanya Oke, sekarang oke, oke. udah jalan, ya udah let your profit run, lu tinggal jaga trailing stop aja. Masa kita udah kasih clue, kita juga suruh jual ya, habis lah. Oke, 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 oke. Berarti kalau kita lihat market yang geraknya hari ini signifikan gitu ya, ini apakah bisa kita bilang Januari effect akan terjadi gitu, mulai dari pertengahan Januari ini sampai akhir Januari, atau I think gimana bisa. ini, Bro? I think bisa. Bisa ya? Karena 6.900 ini kemungkinan besar bisa hit ya. I'm a little bit Hmm. confident. Aku agak percaya diri kalau 6.900 ini bisa ke hit. Kebetulan juga itu ada di area MA50. Ya, 6.800-an, 6.900 ya dekat lah. Ya, dia bikin jarum kan Hmm. bisa juga loh. Serem, Bro. Jarum-jarum itu serem, naik Iya. set gitu. Iya. Tapi moga-moga kenaikan dari indeks harga saham gabungan bisa bertahan lah ya, Bro ya. Iya, ditambah juga hari ini juga ditopang oleh Goto kan. Dan Goto juga kita dulu di support di tanggal 28 Desember saya udah sempat call dan kita udah taking profit juga ya. Nah, sekarang Hmm. terbang kemana-mana ya udah terserah gitu loh. Kita udah tinggal Hmm. amat tuan aja gitu. Oke, 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 menarik. Iya ya, banyak juga sebenarnya yang dari kita terakhir Instagram Live itu kita call, jalan Itu juga, jalan Bro ya, semua loh. sekarang ya. Hampir-hampir mostly jalan loh. Mostly jalan Iya, 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 gitu. iya. Ini menarik, ini menarik. Sebenarnya banyak banget sih sentimen-sentimen domestik juga yang akan kita bahas ya di Januari ini, di pertengahan Januari ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin undang para cuan trooper semua
ya yang belum bertransaksi menggunakan spot by Sukor Sekuritas, jangan lupa bergabung melalui eform.sukorsekuritas.com dan juga pakai referralnya Susilawati 2. Benar ya, Bro ya? Susilawati 2. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Nah, kemudian selain itu ya, Bro, kalau kita lihat ini pergerakan dari market kita kan di domestik sebentar lagi nih ya, di minggu depan ini kan bakal ada momentum tahun baru Imlek gitu ya, liburan tahun baru Imlek. Nah, ini bukannya kalau deket-deket tahun baru Imlek, soalnya kalau gue lihat tanggalnya itu kan dia kena di hari Senin libur. Betul. Nah, biasanya kalau ada momentum-momentum kayak gini tuh, investor tuh udah jualan dari Jumat gitu. Jadi gue jualan karena Seninnya libur gitu. Gimana menurut lo? Nah, itu aku cukup apa ya? Cukup setuju dengan Ko Daniel. Why? Karena because IHSG nggak mungkin V-shape gitu loh. Dia harus bikin satu pola baru lagi, entahlah dia bikin ascending triangle kah, entah dia bikin double bottom kah. So I think sebenarnya support yang harus dijaga oleh IHSG sebenarnya area 6.600, 6.589 itu mesti di-maintain. Nah, karena kenaikan hari ini juga gap up kan? Iya loh, gap up loh. Gap up juga. So kemungkinan besar ini bisa ditutup. Kemudian tadi kan juga closing juga jarum, ya ngejarum juga. Dan I think ini sebenarnya wajar kalau besok koreksi, karena IHSG udah 1, 2, 3, 4 hari rally, udah 4 hari rally dan harus wajar kalau dia koreksi. Nah, masalahnya sekarang kalau dia koreksi itu kalau emiten kalian tidak bikin new low, ya udah you hold aja. Gitu. Nah, kalau misalnya selama emiten itu tidak bikin new low, ya udah nggak masalah. Gitu. Nah, apalagi ditambah dengan kita punya domestik, punya sentimen adalah PPKM sudah dicabut per 31 Desember ya, Ko Daniel kalau nggak salah. Jadi betul. Nah, banyak emiten yang menarik dan akumulasi dan udah mulai breakout, baru mau jalan gitu loh. Soalnya aku milih judul ini menarik. Dan ini tentunya sangat relate banget ya, sangat relate banget dengan kondisi market sekarang. Kalau kita lihat ya, contoh juga lihat karena emang udah nggak ada PPKM, sudah dicabut. Iya, keluar dipakai masker udah nggak ditegur ya, udah nggak ditegur, bener. Kalau di Pontianak ada beberapa tempat yang masih ditegur, Ko Daniel. Masih lu harus pakai masker. Masih tetap harus pakai masker. Itu kadang owner yang agak parno ya, owner yang agak parno. Karena kan Pontianak sendiri kan banyak pebisnis itu kan yang by family gitu ya. Jadi selama kepalanya itu masih parno, ya ke bawahnya juga parno gitu loh. Beda dengan Jakarta yang udah ya gitulah. Ya udah. Iya. Di Jakarta udah dibebasin aja kereta gitu masih ya. Kereta masih ya. Kereta masih. Ya, ini ada yang bilang nih di kereta masih. Thank you for the heads up. Nah, tapi anyway ya, dengan dilepaskannya kondisi PPKM ini bukan berarti kita harus tidak memperhatikan kesehatan ya, bro ya. Tetap harus memperhatikan protokol kesehatan lah gitu ya. Oke, tapi 2 tahun kita dituntut untuk harus cuci tangan. Itu ajaran sejak kita dini itu mesti kita inilah cuci tangan sebelum makan ya. Jaga kebersihan itu salah satu inilah ketukan lah buat kita untuk lebih. Iya. Betul. Nah, ini menarik nih, bro. Artinya ya, ini kita mulai dari sektor yang paling related, boleh ya, bro ya. Tadi kan kita udah bahas perbankan lebih dahulu ya. Kita muter dikit nih. Kita mulai dari yang paling relate ketika PPKM itu masih dijalankan. Berarti secara otomatis sektor kesehatan itu di 2023 ini udah nggak bakal diperhatiin banget nih. Nah, ini fun fact yang lucu ya. Cuman ini aku yakin kalau ini masih oke gitu loh. Why? Because menurut aku ya, untuk sektoral healthcare itu masih menarik, masih di asset way. Jadi itu healthcare itu jangan serta merta kita berpikir kalau
Kalau COVID berarti healthcare karena setiap waktu juga ada potensi kesehatan gitu loh. Nah, kalau menurut aku healthcare tuh masih masih oke, cuman bukan semua ya, bukan semua. Jadi kita mesti pilah lagi, kita mesti melihat lagi sektor healthcare mana yang sebenarnya masih oke gitu loh. Nah, kalau aku sendiri masih ke big caps-nya kayak KLBF itu masih menarik banget ya, masih menarik banget. Dan kalau aku lihat ya, healthcare juga masih sideways di situ-situ aja, nggak kemana-mana ya, masih di situ-situ aja, nggak kemana-mana. So I think ya you tektok aja lah. Nah, kalau untuk yang benar-benar kita mau cari untuk bisa 10% lebih 2 digit itu healthcare bukan lagi. Nah, ada yang sektor yang lebih menarik lagi terlepas PPKM ini gitu loh. Oke. Apa itu? Tapi kayak tunggu. Ini belakangan, belakangan. Ya. Saya pengen ngelihat viewers kita 400 dulu nih, baru nanti Bro Hendy boleh spill, boleh spill ya. Itu Oke. lebih menarik. Itu menarik. Oke. Nah, dan buat teman-teman yang pengen bertanya, jangan lupa dong, ini pertanyaannya jangan cuma di kolom komentar aja ya. Tolong masukin pertanyaannya di kolom question and answer, karena nanti kita akan jawab satu persatu ya, teman-teman, untuk pertanyaannya. Nah, ini tadi udah ada yang komen KLBF, ada yang bilang IRA juga masih oke katanya. Ya, dan tadi ada juga cuan troopers kita yang bilang durasinya ditambah jadi 2 jam. Buset deh, ditambah jadi 2 jam ini. Bro Hendy nih, kita ngomongin banyak saham nih hari ini. Daripada 2 jam ya, daripada jadi 2 jam, teman-teman cuan troopers, mendingan langsung join ke grup dari Bro Hendy Santoso ya, melalui ifom.sukorsecuritas.com dan juga menggunakan referralnya Susilawati 2, atau kalau pengen join ke grup Telegram atau WA-nya Bro Hendy, ini bisa langsung lewat Instagram ya, Bro ya. Iya, jadi lebih mudah gitu ya untuk berkomunikasi dan menjadi cuan troopers. Oke, kita lanjut lagi. Wow, ini udah 398 langsung. Beneran Kalau 400 kita beneran iya. 400 Ini nah udah 400 ya, 400. Mantap banget. Udah. Oke. Rekor baru aku. Iya. Oke. Oke, siap. Udah 400. Iya, jangan turun nih, harus 400. Gue baru kita lanjut baru di spill ya. Iya. Kita lanjut lagi. Tadi kan udah ke sektor kesehatan. Tadi ada juga yang nanya teknologi seperti apa. Ketika suku bunga naik, otomatis teknologi tertekan gitu kan. Ini kedepannya bakal makin tertekan nggak gitu kan. Gojek, Tokopedia misalnya, Bukalapak gitu ya, yang udah jadi emiten teknologi, ini gimana nih kabarnya nih ke depan? Oke. Nah, for me emiten teknologi for now ya, untuk sekarang belum, sorry to say belum. Tapi apakah setiap sektor itu jelek, selamanya jelek? Aku bisa bilang itu enggak. Ya, karena by sektoral sendiri ini udah ada satu potensi bullish sebenarnya. Cuman masih kayak ditahan-tahan, kayak wait dulu. Gue mau lihat nih suku bunganya gimana nih. Ya, sebenarnya ini udah bener-bener, ini aku baru buka nih. Aku bener-bener real, aku baru buka chartnya. Dan actually ini menarik ya. Untuk teknologi, actually ini menarik, tapi bukan sekarang, not now, bukan sekarang. Karena teknologi ini akan mulai menarik itu ketika suku bunganya udah mulai turun ya, bukan diem ya, mulai turun. Nah, jadi teman-teman mesti perhatiin ya, kalau dia udah mulai ada tanda-tanda mau turun dan lu lihat secara chart itu udah mulai udah mulai ada akumulasi, nah itu pasti ada, itu pasti kelihatan kok, pasti kelihatan flow-nya, itu pasti kelihatan. Nah, untuk sekarang sebelum itu, nah udah 400 nih. Nah, sebelum lu masuk ke sektor teknologi ya, ada beberapa sektor yang lu sebenarnya mesti perhatiin. Nah, itu ada satu, jangan FOMO. Nah, itu betul,
Jangan FOMO. Nah, ini kita Betul. hanya disclaimer dan kita berbagi opini, Heeh. kita sama-sama Iya. belajar. Kita menyampaikan apa, lu jangan telan mentah-mentah. Misalnya gue kasih lu makanan nih, lu nggak pernah makan makanan ini, ya kan? Masa lu langsung telan? Jangan, gitu Analisa loh. dulu dong gitu Analisa, ya. lu lihat dulu, oh ini apa? Oh, caplang ternyata, ya jangan makan lah. Ya kan? Nah gitu. So, Oke, oke. nah, oke. Ini Nah, untuk yang bro, menarik, udah stay ya, loh, harus ini tepat aku janji loh. nyambung Ini udah nih. 430-an loh. Oh iya, iya. Oh, sorry, sorry bro, sorry. Silakan, Oke, silakan. nah sekarang kalau kita melihat by logic ya, kita ngomong logika aja. Kita semua berbisnis dan aku percaya kita semua by logic. Oke, sekarang dulu PPKM dimulai dan orang stay at home. Sektor teknologi diuntungkan. Why? Karena logiknya orang nggak mau, males banget keluar, ya Mm-mm. kan? Males banget keluar dan itu menurut beberapa orang itu berbahaya, ya karena ya as we know COVID itu kayak gimana dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian sekarang PPKM-nya udah dicabut, berarti kita udah new normal, udah balik ke semula lagi. Nah, emiten kemarin yang dirugikan harusnya sekarang dipakai lagi dong. Nggak mungkin Mm-mm. orang yang sekarang Jakarta aku yakin bukan WFH lagi, udah WFO, work Mm-mm. from office gitu loh. Nah, berarti apa yang mesti kita pakai? The first pasti kendaraan, Iya, betul? betul, The first betul. kendaraan, kedua berarti kita butuh namanya jalan, Mm-mm. ya. Nah, jalan itu bisa beres, itu kan otomatis harus ada yang konsumsi, gitu loh. Mm-mm. Nah, orang sudah berani keluar, orang sudah berani uh, pergi ke supermarket, udah berani pergi ke toko-toko offline, ya kan? Nah, Mm-mm. berarti Betul. sektor-sektor itu yang perlu kita perhatiin. Nah, kita ngelihat bahwa perbankan juga udah mulai rame, ya kan? Jalan udah mulai macet, ya kan? Konsumsi Mm-mm. juga udah mulai banyak yang mulai orang udah mulai kerja, orang udah mulai dapat pekerjaan, otomatis konsumsi mulai meningkat. Mm-mm. Hmm. Benar, logikanya kan kita harus Benar, benar, cari benar. benang merahnya, itu kan harus ada Iya, logikanya. iya, iya. Nah, Dan ini relate ya. Ini relate. relate banget. Nah, kita tinggal drop down. Nah, sekarang karena sudah ada orang 2 tahun tertahan untuk konsumsi, Mm-mm. otomatis ketika sudah mulai new normal, otomatis orang kan pengen konsumsi. Konsumsi itu Iya. apakah harus makanan? Kan enggak. Konsumsi itu kan bisa berupa eh, jalan-jalan, ya kan? Bisa Mm-mm. berupa pembelian alat transportasi, ya kan? Nah, Mm. ketika kita udah bisa beli alat transportasi, sekarang kita tinggal melihat secara survei. Survei kita Mm. melihat berapa sering sih orang ambil kendaraan cash dengan yang kredit. Mm. Nah, ini udah kena. Iya. Harusnya sudah kena, ya. So, Kayaknya itu kredit yang sih. harusnya kredit ya. Harusnya Iya. kredit. Beli HP aja kita mostly kredit. HP Iya, kayak iya, misalnya kita iya, iya. beli iPhone, beli apa, beli Samsung lah, beli apalah, ya kan? Mm-mm. Otomatis pasti ada kredit, ya kan? Mhm. Nah, ketika sudah mulai orang sudah mulai bisa mendapatkan pekerjaan, orang sudah mulai bisa spending, orang sudah bisa konsumsi, berarti kan sekarang kan begini, ketika COVID kan misalnya grafik penjualan mereka kan misalnya gini nih, atau stagnan gitu, goyang-goyang. Ketika COVID kan turun. Nah, Mm. COVID Mm. turun itu kan di cover oleh teknologi yang naik. Nah, tapi Mm. tidak semua orang percaya dengan teknologi. Betul? Iya. Tidak semua orang. Orang mengkonsumsi sesuatu itu harus pegang barangnya, lihat barangnya. Oh, Mm. bagus gak, enak dipegang gak? Oh, ini barang Mm. bahannya gimana? Betul Mm-mm. nggak? Nah, Betul, ketika sudah betul. beli barang, otomatis kan spendingnya kan mulai mulai kepake nih, Mm. ya lah. Iya, Nah, betul.
Nah, berarti itulah yang mesti kita perhatiin. Ketika kita PPKM sudah selesai, apa yang dirugikan ketika PPKM itu yang akan diuntungkan setelah PPKM? Oke oke. Kebalik lah ya Kebalik, jadinya. kita harus balik kita Mm-mm. punya logikanya. Mm-mm. Nah, Oke ditambah oke. sekarang kan Imlek nih, minggu depan Imlek nih. Nah, Iya. as we know itu kalau saya nggak salah, sorry koreksi kalau aku salah, Maret Mm-mm. akhir itu udah mulai puasa kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, lu cari aja alurnya. Dapat tuh. Maret Oke oke puasa, oke April oke. April tanggal 22 ya, itu Lebaran. Nah, Iya iya iya. Betul 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 tuh betul. beli Nah beras ini berarti tuh. Beli beras. bro, berarti ini bakal balik lagi dong tahunnya consumer menjadi defensif gitu ya. Yes, Kan kita yes, ingat consumer defensif, retail juga jadi defensif yes, gitu ya di tahun ini ya. yes, yes. Aku percaya itu kejadian tahun ini karena why? As we Mm-mm. know, kalau banyak analis yang sudah terlalu underweighted ya, kalau kita ngomong secara bahasa finance, itu kan berarti tidak banyak yang pegang. Mm-mm. Nah, yang tidak banyak yang pegang, kenapa? Karena analis semua jelek. Ingat, Mm-mm. kalau semua satu dunia bilang jelek, lu harus perhatiin. Ketika Mm-mm. semua satu dunia, lu kemana ngomong bagus, oh ini bakal ke sini, lu udah harus taking profit. Mm-mm. Kayak Oke. kalau misalnya kita ambil contoh kayak dulu yang hype apa? Kita ambil nggak usah yang 2020, ambil 2021. Arto korelasi dengan Mm. Goto, korelasi dengan A, B, C, D, E. Semua orang bisa menceritakan dengan detail. Nah, Mm-mm. itu udah bahaya. Itu udah bahaya. Kalau misalnya kamu pergi, ya itu secara simpel aku analisa ya. Kamu pergi ke Mm-mm. satu tempat, kamu tanya nih, kamu iseng lempar, iseng tes ombak. Lu tahu nggak soal ini? Oh nggak tahu. Oh yaudah. Ketika lu tanya semua orang, mostly mereka tahu ceritanya. Udah, itu hati-hati. Mm. Nah, nah sekarang Iya iya iya. ceritanya seperti ini. Lu kalau mau bilang kayak emiten-emiten kayak retail, emiten-emiten kayak non-cyclical atau consumer staples, itu sebenarnya mostly itu lagi di bawah. Mm-mm. Nah, kalau kita ngelihat by data, kalau bisa kita lihat kayak ICBP, itu kan normalnya itu kan bukan 10.000. Harusnya berapa? Mm-mm. Kemarin 12.000, benar nggak? Ya, Betul. 2019 12.000. Sekarang baru 10.000. Nah, kalau ada koreksi baru entry, jangan lu sekarang HK, ketok pal kalian. Siap. Hmm. Untung saya sering ikutin Bro Hendy nih, jadi aman ya. Bro, 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 ini pengen nanya nih. Jadi bank digital tuh udah nggak menarik dong kebalikannya. Ini kita bahas sektoral dulu ya, baru kita nanti masuk ke satu-satu Oke, emitennya. oke. Eh, Mm-mm. for now, sekarang begini, Mm-mm. emiten-emiten sektoral yang ada di IHSG itu udah kurang, gimana ya kita mau ngomong ya, udah kurang efektif kalau kita mau ngelihat, oh ini Mm-mm. bank digital gitu loh. Iya, As we know, bank udah bukan digital, tahunnya gitu ya. betul. Dan as we know, bank digital itu adalah kombinasi dari dua sektor, Mm-mm. ya, sektor teknologi dan sektor finance. Sekarang Mm-mm. mana yang daya tariknya lebih kenceng gitu loh. Kalau Mm-mm. misalnya sektor teknologinya belum uptrend dan sektor finance-nya yang narik, sektor finance ya apalah eh, paling big banks, ya kan, sektor teknologinya Goto. Nah, sekarang kalau kita ngeliat Gotonya jalan, otomatis tek-tek lain akan jalan. Cuman apakah kenaikannya itu maksimal? Mm-mm. Gitu loh, kan enggak. Jadi kalau untuk bank digital menarik untuk trading only. Mm-mm. Karena begini, ketika suku bunga naik tinggi, otomatis kan bunga pinjaman juga tinggi. Sekarang bank Iya. digital itu kan pangsa pasarnya itu bukan
menengah ke atas, tapi middle low, menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah, lu lihat sekarang, lu punya apa namanya, lu punya loan, kalau mau tanya, mau apa, pinjaman, masa lu pergi ke misalnya Bank Arto daripada lu Iya, pilih Bank BCA atau Bank Mandiri yang lu udah percaya gitu loh, betul, betul. ya kan? Nah, itu bedanya. Ya, Nah, oke. makanya makanya kalau sektor finance-nya naik pasti ke trigger. Pasti akan ada yang tanya, "Oh, bank digital ini jalan nih, ini jalan." Iya, betul. Ini jalan, tapi itu dia cuma bikin lower high kemudian turun lagi gitu loh. Iya, turun Nah, lagi. Betul. which is belum belum oke kalau lu mau simpan dalam jangka panjang. Kalau lu cuman fast trader, Trading. lu cuman daily trader, ya yowes gitu loh. Iya, 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 iya. Kita Oke, kan oke, oke. ngomongnya Wah. itu kan lu bisa untuk panjang. At least 2-3 Mm-mm. bulan lah lu main di saham sektor ini selesai. Nanti quarter berikutnya apa lagi? Ya kita tinggal live lagi. Live lagi. Mantap, mantap. Ya paling tinggal undang Bro Hendy ini apa emiten selanjutnya gitu ya. Bro, ngomong-ngomong ntar lagi 500 nih. Iya, Kalau udah 500 ngomongnya baru bentar kita lagi nih ngomongin 500 nih. emiten ya. Baru kita ngomongin emiten Emiten. Iya. secara lebih detail. Resisten supportnya gimana, momentum Resistnya untuk buy 500. sell-nya seperti apa. Iya, Ya, ini resistennya Bro iya, Hendy nih bareng resisten aku 500. Sukor. APH Iya, nih. bareng bener bareng Sikor nih ya bisa Iya, 500 ya Bro mantap. Hendy ya. Jadi Dari uh, berapa kok uh, Daniel? Dulu kayaknya kita cuma kita 150, 200 gitu 200 ya. iya 150 pertama Ya, bener pertama bener. 150, Sekarang 200. sekarang ke 500 luar biasa. Jadi Cuan Troopers jangan lupa ya untuk dukung Bro Hendy ini bisa join ke Sukor melalui eform.sukorsekuritas.com dan juga kode referralnya ada di Susilawati Susilawati. 2. Dan juga kalau pengen ngobrol-ngobrol ada di grup Telegramnya Bro Hendy, ini jangan lupa ya, langsung DM aja Bro Hendy-nya dan juga tanya-tanya lebih detail. Nah, Bro Hendy, ini kita juga pengen bagi-bagi hadiah sebenarnya dari Boleh, Sukornya, seperti biasa asik. ya, seperti biasa. Silakan, Untuk asik. mereka yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Hendy Santoso dan juga tag ke saya juga boleh ya. Dan Wiguna itu berhak mendapatkan hadiah Januari Effect kita. Kita ada paket khusus ya, gampang banget hanya dengan screenshot dan juga tag ke Instagram yang udah saya sebutkan tadi. Oke, pertanyaan-pertanyaannya ini udah boleh kita jawab nih kayaknya nih ya. Udah 490-an ya. Moga-moga kalau kita jawab satu dulu ya. Kita coba Ya boleh coba. jawab satu dulu nih ya. Ini. Nah, ini relate sama yang kita bahas tadi. Ini gimana nih bro Apa nih? tuh? Era Nggak Jaya. muncul nih di sini. Era. Era. Oh nggak Oh, muncul. era menarik. Era. Menarik sih. Itu menarik. Era menarik. Termasuk salah satu Siap, core siap, stock siap. saya. Termasuk salah Oke, satu core stock oke. saya. Nah, karena kalau as we know, dia kan kemarin setelah stock split itu kan downtrendnya parah banget. Dan even Betul. kalau Daniel sempat tanya aku, era gimana? Aku bilang belum. Itu posisi Dua kali 500 loh. loh. Dia Iya nanya benar, dua benar, kali lu benar. nanya gua kan. Nah, Iya dua kali. lima Iya itu benar. posisi di 500, 490, 500. Karena lu lihat lagi sideway gitu lucu-lucu Iya, gitu kan. iya, Belum, gue iya. bilang belum, eranya belum. Nah, Heeh, ini kalau heeh. sekarang gue berani bilang ini menarik Sekarang. karena secara apa sih namanya, secara sentimen itu masuk akal. PPKM udah selesai, Heeh. orang bakal spending, orang lebih senang melihat barang langsung Hmm. daripada cuma lihat di foto. Jadi dia bisa Hmm. pegang, dia bisa rasain beratnya, karena Iya. secara statistik menunjukkan bahwa 70% manusia yang ada di dunia itu visual. Visual berarti Hmm. you need to see, you need to see, you need to rasakan barangnya. Iya. Itu. Touch. Iya. Heeh. Sedangkan era, ya kan, era itu kan hanya ada di official store, banyak store-nya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau aku ngelihat era, kemarin kita udah ada, ya, saya sudah masuk
ya, saya sudah masuk disclaimer dulu. Lu jangan bilang gue pom-pom, gue ketok pala lu ya. Lu yang nonton ya, gue ketok pala lu ya. Enggak, Gue sorry, nggak sorry, ini pom-pom. udah 500 nih, udah 500 nih, 500, Ya. 500. Nah, kalau era support itu di 404, ya memang kos agak jelek ya, 404 not found. Tapi lu jagain 404 sampai 400, lu jagain 400. Jangan sampai jebol dari 400. Ngakak asli. Lu jangan lu 404 ya, jagain 404. 404 not found. Apa internet not found ya kan? Ini Forbidden page. Ya, Oke. ya kan? Nah, Oke. upside-nya yang pertama, aku nggak muluk-muluk dulu. Target pertama aku hanya sampai MA 200. Lu pergi ke indikator, lu nyalain MA 200, itu target pertamaku. Ketika dia udah nyampe itu which is dari 400 ke 400, ini MA 200-nya di berapa? 460-an, itu lu punya upside sekitar 13-15%. Why? Karena era ini emitennya ya slow but sure, tapi ketika udah sampai itu kayak perosotan turunnya. Makanya lu masuknya dari bawah, lu jangan masuknya ketika udah di atas gitu loh. Nah, jadi jangan 2 jam, aku haus nanti. Jangan 2 jam ya. Jadi era itu menarik. Why? Karena sentimen tadi. Dan as we know, kalau kita ngelihat secara flow itu bagus banget gitu loh. Masih akumulasi, dan yang akumulasi itu bukan broker abal-abal kok. Yang insti, beberapa insti yang akumulasi, which is ini menarik gitu loh. Ini menarik nih yang akum nih. Average mereka masih sekitar 400. So, kalau dia ada dekat 400, koreksi di bawah 410, di bawah 414, ya oke lah. Mantap. Thank you buat eranya, ini detail banget nih bro. Nah, sekarang saya mau balik nih. Kalau tadi pertanyaan dari Cuan Trooper, saya sekarang pengen tanya nih ke Bro Hendy. Yang menjadi stock pick, bener-bener stock pick nih. Gitu, dari Bro Hendy apa nih? Iya. Stock pick itu kan tadi kan kita ada cerita sektornya. Ya, turun. Stock picknya Bro Hendy khusus nih. Ya, harus naik lagi ya. Nggak seru. Nanti tuh udah naik lagi. Ntar lagi juga naik nih bro. Ya, tadi udah bahas dulu nih. Ya kan? Tadi udah bahas era, which is yang menarik otomatis temennya. Ya, kalau aku masih nilai itu Ralph Ramayana menarik. Nah, Ramayana itu ini menarik banget. Persis nih bro, ada yang nanya juga nih. Nah ini Ralph sama Aces. Ya, Aces itu aku agak masih di kalau dibanding 3 ya, Ralph, Era, Aces, aku masih Aces paling bawah. Ralph nomor 1, Eranya nomor 2. Karena I see in the future kalau volume yang ada di Ralph itu jauh lebih menarik. Why? Karena as we know, per 29 Agustus 2022, ketok palu RUPSLB mereka mau buyback saham sampai Februari atau Januari 2024. Kalau ada sentimen buyback saham, berarti kita bisa menilai bahwa mereka menilai bahwa harga sahamnya itu masih terbilang murah. Ya. Masih terbilang murah. Makanya dia berani buyback. Okay? Kenapa nggak RPPF? Tipis ya sayangnya. Jadi jangan masuk yang tipis-tipis. Karena cuannya nggak maksimal, nggak seru. Ya, lu masuk RPPF, lu cuma masuk Captiao misalnya. Cuan beggar, lu cuma cuan 20 juta, 10 juta. Gua masuk Ralph, ya kan? Anggap kita masuk Ralph, kita bisa masuk agak tebal, meskipun dia cuma 20-30% itu lebih berasa. Gitu loh. Nah, Nah, pertama, yang kedua, yang menarik banget hari ini, ya aku spill ya.
nggak 500, Yes. nggak jadi, Ya. nggak mau. Oh ini udah balik, udah balik tuh, Udah 504 balik, tuh. udah balik. Oke, Ah, kalau harus udah harus balik, feel, harus feel. kalau udah balik, gue kasih lu lihat chartnya, ya. Kita ngelihat bahwa RALS itu kan downtrend sejak 2020 Gua matiin Desember. komen ya bro ya. Oke, oke. Nah, lu kan dari 2020 Desember nih, peaknya. Kemudian turun, bikin lower low terus. Lower high. And today, you lihat, ya, volumenya dan candlenya. Oke? Sorry, ini bukan pom-pom. Aku sudah ada, ya. Ini, dan kamu lihat nih. Candlenya di mana? Di atas garis downtrend. So, ini valid, dia udah break dari downtrendnya. Nah, ada yang nanya, ini volume gede ini. Kok itu ada volume buangan besar? Nah, kita breakdown. Lu jangan cuma melihat by daily. Ini kan daily nih. Gue masuk ke hourly ya. Nah, kita ngeliat ini kan masih gede nih, buangan nih. Pas awal-awal opening kan. Wajar. Nah, sekarang lu masuk lagi ke 15 menit. Ya kan? Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Ini udah mulai kelihatan nih. Ini kan ada yang buang nih. Tapi ada yang cover nih. Iya. Sebelumnya ada Iya. Volumenya gede tapi candlenya di sana doang iya. gitu ya maksudnya ya. Nah, lu masuk ke 5 menit. Lu lihat. Lu lihat ini. Nah, ini bukan yang beli buangan. lebih gede gitu. Yang beli lebih gede, tapi karena dia memang resisten, banyak yang jual, ya udah. Gitu loh. Orang FOMO kan, ketika si RALS-nya breakout nih. Di HK, ternyata ada tekanan seller, otomatis orang kan pada average rata-rata di sini. Rata di sekitar 680-an, 660-an. Nah, ketika koreksi, lu lihat volumenya. Aduh, ciliknya. Ya kan? Nah, ketika dia keluar dari downtrend line-nya, itu very, very big. Gitu loh. Nah, berarti buangan ini itu nggak valid. Gitu loh. Nah, itu namanya multiple time frame analysis. Itu yang mesti kalian tahu. Jadi jangan hanya melihat satu time frame, lu ngelihat, itu volume buangannya gede kok. Ya, berarti itu belum saatnya untuk keluar breakout. Saatnya breakout kapan? Saatnya breakout ya nih, hari ini keluar gitu loh. Nah, makanya kenapa kalau kita mengkorelasikan PPKM selesai dengan RALS, habis itu bentar lagi 1 atau 2 bulan lagi puasa dan mau lebaran, I think ini oke. Gitu loh. Iya. Karena biasanya ya benar juga sih kalau kita lagi Imlek banyak yang dapat rezeki angpau. Iya. Nah, ini Lebaran lucu. juga begitu. Ini lucu kok Daniel. Gimana? Fun fact, kalau orang Chinese itu jarang belanja di Ramayana. Jarang. Gitu. Ada, tapi jarang. Orang lebih senang ke minimal tuh matahari, atau enggak itu dia pergi ke kayak MAP Group. Contoh kayak Zara, contoh kayak Mango, contoh kayak apa lagi itu, banyak kan? Itu kan MAP Group. Nah, orang Chinese lebih cenderung ke sana. Sedangkan populasi Chinese yang ada di Indonesia itu termasuk minoritas. Nah, yang pasti kalian cari itu adalah yang majority, supaya apa? Supaya perusahaan yang IPO itu bisa dapat revenue yang gede. Tanah Abang kan nggak IPO, bro. Tanah Abang nggak IPO, bro. Tanah Abang nggak IPO. Nah, itu Chinese. Nah, ya. Aku akui, aku juga suka ke Tanah Abang. Cuman itu nggak IPO, jadi kita nggak bisa ini gitu loh. Iya. Betul. Oke, wah ini menarik banget, gila sih. Lu sih spill-nya nggak kira-kira sih ini, bro. Oke, kita jawab satu pertanyaan dari Cuan Troopers ya, yang menarik ini.
untuk apa namanya momentum-momentum di akhir Januari, ada tahun baru Imlek, dan juga ada apa namanya nanti momentum Lebaran gitu ya. Nah ini nih. Ini Apa tuh? dia. MPPA gimana nih MPPA nih? Apakah kontrarian nih? Kontrarian nggak sih? Saya, saya. Tadi banyak yang nanya juga. Aku tahu, aku Iya, ada lihat. Aku belum buka chatnya. Sebentar oke. ya, sebentar. Aku belum buka chatnya. Tapi Aku belum buka. seneng banget sih ini ada satu metode yang mungkin agak jarang kita sebutin. Tadi disebutin nama Bro Hendy juga, namanya multiple time frame gitu ya. Cara Iya. lihatnya kayak tadi ya, Bro ya. Ah, Untuk boleh. mengkonfirmasi lah gitu. Ya tadi Boleh boleh. nih, boleh nih Tadi boleh. Yang MPPA tadi boleh nih. boleh. Yang tadi boleh. Jagain Oke, aja 114-nya. Jangan sampai jebol. 114. Ah, jangan sampai jebol 114. Bisa Jadi, dikasih lihat nggak sih gimana gitu secara chartingnya gitu, Bro? ah, lu lihat aja ini. Nah, oke, Ini yang kan kayak ini tadi kan ini kayaknya ini kan ini banyak kan nih volumenya yang gede-gede nih. penasaran. Ini kan Mm-mm. volumenya gede-gede, ya kan? Nah, Iya. ketika volumenya gede-gede, kemudian dia turun, volumenya kecil-kecil, ya kan? Lu lihat sideways toh, ya Mm-mm. kan? Sideways. Nah, sekarang kita masuk ke time frame yang kecil. Kita ngelihat nih, ada apa di dalam? Nah, udah kelihatan toh? Ada tulisan-tulisannya toh? Iya, benar-benar. Nah, ada tulisannya toh? Nah, toh? Nah, toh? Iya. Aku nggak perlu sebut ya, kalian atur sendiri aja. Intinya jangan Mm-mm. keluar dari 114. 120, 114 oke. Tapi jangan keluar Mhm. dari 114. Which is ini kan mulai dari sini. Berarti the first itu di sini udah sampai. Second dia sampai di sini. Hmm. Oke, 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 Nah, oke. kalau dia bisa sampai 140, Mhm. ya kan? Kalau dia bisa sampai 140, ini ada satu pattern menarik lagi dia bikin nih. Tuk, tuk. Nah, cakep dah. Mantap, mantap. Oh. Ini mah cup and handle ya ini jadinya ya. Inverse head and shoulder. Oh, Inverse. sorry ya, Kalau kalau inverted kalau head and shoulder. kalau Tadi ada dia, di belakangnya ya. iya, kalau Tadi ada di belakang di segitiga belakangnya juga ada, soalnya ya. benar. Di belakangnya ada. Nah, Oke, itu oke, oke. is a simple analysis that kamu bisa mainkan gitu loh. That you don't need, sebenarnya nggak perlu sampai daily terus banget. Lu kalau daily, lu kan nggak lihat apa-apa nih. Iya, Apa iya, ini? iya, Ya kan betul. lu nggak lihat apa-apa. Apa ini? Mm-mm. Nah, lu kalau masuk ke hourly, baru kelihatan loh potensinya. Nah, Iya. lu kalau mau tarik garis, ya berarti kayak gini toh. Nah, toh. Nah, toh. Hmm. Nah, toh. Iya, iya, iya. Eh, Baru kelihatan. betul gitu. Mm, mm, mm. Makanya Ini juga udah ada yang bisa jawab ya, inverted heart and soul katanya. head and, head and shoulder, heart and soul. Lu mau konser. Head and shoulder. Awas nanti diketok sama Bro Hendy nih. Oke, bro. Mungkin kita boleh jawab satu pertanyaan lagi ya karena waktu kita terbatas ya para cuan Boleh. troopers. Jadi untuk cuan troopers yang ingin bertanya secara detail ya pengen konsultasi langsung, jangan lupa join ke grupnya Bro Hendy, bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bro Hendy Santoso atau join dulu ya melalui ifrom.supersekuritas.com dengan referral Terus code-nya Susilawati dilawati. 2. Dan buat kalian semua yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Super Sekuritas, tag juga ke Bro Hendy Santoso, tag juga ke saya, dan Wiguna, itu berhak mendapatkan hadiah Januari Effect dari Super Sekuritas. Oke, nah kita jawab satu pertanyaan lagi dari Cuan Troopers. Ini saya juga penasaran nih sebenarnya nih, Bro Hendy. Ada UNVR gitu, Ah, ada Unilever Indonesia. Ini kan karena tadi kita sepakat, sepertinya sektor consumer ini bisa jadi menarik ke depannya gitu. Nah, yes. UNVR gimana? UNVR juga sama. Kita di Suko Advance malah kita tektokin gitu. Beli di bawah, nanti jual lagi di resist Wow, gitu.
blue chip loh itu bro. Blue chip Blue bisa chip ditektokin gitu ya. kami tektokin itu ada satu toko yang yang Mm-mm. biasa tektokin sama kita. Jadi kita beli Hmm, di 4.600, jual di 4.700-an. Nanti dia turun lagi, beli lagi gitu loh. Ulang-ulang aja. hmm, Ulang-ulang. Nah, hmm. ini sebenarnya dia ada potensi bikin ascending triangle. Yang penting ya Mm-mm. jagain aja ini 4.600-nya ini jangan jebol. Nah, 4.600 ya. kalau Unilever 4.600 ini dia bisa ke maintain dan dia bisa breakout dari uh, 4 ribuan ya targetnya ya ke gap atas ini yang kemarin dia gap down itu. Nah, kalau Oh, dia berhasil ah. breakout. Nah, kalau enggak ya Oh, nah benar-benar. kalau ini kita ngelihat di time frame kecil sebenarnya ini kan ada pola bearish nih, bearish Mm-mm. mini nih. Ini ada Mm-mm. rising wedge ya. Mm-mm. Rising wedge. Nah, rising wedge ini kita turun ya berarti tunggu lagi di 4.600. Hmm. Tuh, pas kan? Oke, oke, oke. Pas kan? Iya, Nah, betul, betul, betul. ada potensi belum Tapi, jadi, iya, belum jadi betul. polanya. Tapi ini menarik, menarik karena di bawahnya ada gap kecil, di atasnya ada gap gede, Iya, gitu ya. ini kan gapnya gede banget nih. Kalau Iya, kita iya, lihat iya, iya, gapnya kan gede banget. Bentar iya. aku matiin Iya. Mm-mm. indikator dulu. Ini Itu kan tuh, gapnya itu tuh ini ada betul, ada gap gede. tuh Ini gapnya kita gede ingetin banget cuan kan. troopers lagi. Tuh gapnya Betul. gede banget nih, tup tup tup, ya kan? Mm-mm. Nah, kita tinggal Buat cuan troopers yang bertanya-tanya itu gap gedenya muncul gara-gara kemarin tuh ya, yang ada dry shampoo itu di ban gitu ya. iya ya yang sampo Makanya itu. uh, sampo apa dry shampoo lah gitulah. Pokoknya Iya, nanti para cuan troopers bisa cari ya iya di Google beritanya. tentang itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, pertanyaan yang terakhir ini, Bro Hendy, karena waktu kita terbatas, sayang sekali, saya pengen tanya yang terakhir Apa? terkait dengan technical dari indeks harga saham gabungan. Oke. Proyeksinya seperti apa nih? Silakan, silakan, Bro Hendy. Kalau untuk IHSG sebenarnya ada bullish divergent. Bullish divergent target satunya udah capai sebenarnya di area 6.700. Target duanya itu ada di sekitar 6.900. Nah, Mm-mm. sekarang IHSG kalau terkoreksi ke area 6.700 sampai 6.600 itu is a buy. Ya, Mm-mm. kalau dia sampai 6.600 nggak bisa ke maintain, berarti itu agak bahaya. Ya, kalau kita ngelihat Mm. secara review, sebenarnya IHSG sendiri itu ada bikin satu pola calon-calon falling wedge gitu loh. Ya, nah ini sekarang kan Mm-mm. lagi bikin nih ininya nih naik ke sini, dia ngetes ke downtrend lainnya. Nah, kalau dia keluar dengan foreign flow, nah berarti ini bagus gitu loh. Nah, ini memang agak berantakan. Ya, bentar aku matiin dulu. Nah, yang penting tuh lu lihat garisnya aja. Ini tuh support resistnya Mm-mm. gitu loh. Nah, ini resistennya kan 6.900 nih kelihatan banget. Ini kena, ya kan? Ini kena reject di sini, ini juga kena, ini juga kena, which is ini berarti resisten kuat. Oke, oke, oke. Bentar, aku ganti time frame. Gapnya ini yang bener nih. Nah, Hmm. aku kasih info buat teman-teman yang pakai trading view, lu kalau masuk daily kan chartnya gini nih. Ini kan beda nih. Lu lihat ini ya. Lu masuk ke 24 hour. Tuh, jadi gini. Nah, ini yang bener. Jadi jangan terkecoh dengan daily-nya karena dia ada satu data apa yang nggak bisa diambil oleh trading view. Jadi lu mesti ganti Hmm. time frame-nya gitu. Nah, ini yang benar nih. Ya kan? Nah, ini ada gap nih 6987. So, in my opinion sebenarnya besok kalau ISG terkoreksi ini kan juga dekat dengan resist mini kan di sini Hmm. 6.800 lebih sedikit. Ini kan resisten juga nih. Ya kan? Hmm. Nah, jadi kalau dia terkoreksi ke bawah tutup gap ya menarik antri aja. Kalau dia udah di gap ya lu first buy, antri sampai 6.600 gitu loh. Itu aja.
Iya, So far menurut aku siap, siap. secara Big Bangs itu menarik. Big Bangs menarik. Untuk baik, Nah, untuk kalau Big Big Bangs Bangs yang menarik ya. menarik berarti komposetnya menarik. Ini clue banget buat kita semua cuan troopers ya. Lumayan ya, masih bisa trading gitu ya untuk menjelang tahun baru Imlek. Jadi bisa ada dapat bonus-bonus kecil gitu lah ya. Kurang lebih ya bro ya. Iya, boleh Jadi nebel-nebelin untuk duit kasih angpau angpau, dikit gitu. siapa Iya. tahu ada yang mau kasih angpau gitu kan. Ya hemat-hemat dikit Oke, lah. oke, oke. Thank you Gitu. Bro Hendy, dan gak berasa udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget buat waktunya Bro Hendy, Oke. dan buat kalian semua yang belum sempat menyaksikan dari awal, bisa menyaksikan lewat Instagram live-nya Super Sekuritas, atau di IG-nya Super Sekuritas nanti, atau lewat YouTube, atau lewat Spotify. Karena kita sekarang sudah multi platform gitu ya, bisa dicari di mana-mana. Keren, keren. Dan juga untuk kalian semua, sekali lagi saya informasikan bergabung melalui ifom.sukorsekuritas.com supaya bisa trading bareng ke Handy dengan referral code-nya Susilawati 2. Susilawati 2. Mantap. Sip. Sekali lagi saya Oke. ucapkan terima kasih Thank you, untuk Pak para cuan Daniel. troopers, dan juga Thank you untuk buat Bro Handy, thank you semua. banget atas waktunya. Thank you semua. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk proyeksi-proyeksi cuan lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.